Yuk kita masuk ya ke bab himpunan. Udah ada yang pernah dengar belum nih himpunan itu apa? Ayo, pasti udah pernah sih, cuma nanti kau lo jelasin lagi ya supaya lebih ngerti. Contohnya nih, misalnya gambarannya, kalau kamu lagi pergi ke pasar swalayan, ya mau belanja gitu. Terus pasti kan kamu lihat ada lorong-lorong dan ada rak-rak, ya kan? Biasanya kan rak-raknya begini nih, terus kamu jalannya di sini gitu lorong-lorongnya gitu, pakai trolinya nih didorongnya di sini gitu. Nah ini di rak-rak ini kan misalnya di nomor ini satu, dua, tiga. Di situ ada tulisan. Oh di sini tulisannya buah. Kalau di sini tulisannya mainan katanya. Terus di yang ketiga ini isinya misalnya peralatan peralatan singkat aja ya, peralatan dapur. Nah, kayak gini deh. Kira-kira menurut kamu di rak ini isinya bakal apa sih nih masing-masing? Rak satu isinya bakal apa? Rak 2 bakal apa? Rak 3 bakal apa? Bisa nggak? Pasti bisa, gampang nih kan? Ya kalau misalnya di dalamnya situ tulisannya buah, ya pasti di sini adalah kumpulan buah-buahan dong. Ya kan? Ada apa contohnya? Bisa apel, jeruk, terus stroberi, apalagi ya? Salak, nangka, duku dan lain-lain. Pokoknya dia harus apa? Harus buah-buahan, ya. Kalau di rak kedua berarti isinya itu harus apa? Ya harus mainan. Misalnya ada mobil-mobilan, ada boneka, terus apa ya, tembak-tembakan, apa deh, pokoknya yang mainan, yang jenisnya mainan gitu. Selain mainan, berarti dia boleh nggak ada di rak 2? Nggak boleh, yang namanya nyasar itu ya. Kalau di yang ketiga nih, peralatan dapur ya gampang, berarti nanti bakal ada panci, terus apa serokan gitu yang buat masak itu apa sutil ya atau apa gitu namanya ya kan. Ya bentuknya gini nih. Nah, terus ada centong, ada pisau, ada macam-macam lah. Pokoknya dia termasuk peralatan dapur, ya kan? Nah, dengan adanya kayak gini, pasti kamu lebih mudah dong milihnya. Kalau mau ke buah, oh ya udah ke rak nomor satu aja gitu. Kalau mau nyari peralatan dapur, ya ya udah kamu ke rak 3 aja gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya kamu mau cari nih, oh mau cari mobil-mobilan di rak satu, mungkin nggak? Nggak mungkin, karena dia adalah himpunan buah gitu, kumpulan buah. Nah, jadi himpunan itu digambarinnya kayak gini, kan masing-masing udah dihimpun nih dalam suatu kesatuan jenis yang sama. Nah, ini makanya disebut himpunan buah, himpunan mainan, himpunan peralatan dapur dengan isinya yang sesuai jenisnya. Oke. Jadi kalau mau kita simpulin, himpunan itu adalah, nah, kayak gini. Kumpulan objek-objek tertentu yang didefinisikan secara jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Objek tertentunya ya tadi ini kan, objek-objek nih. Dikumpulin jadi satu, didefinisikan secara jelas. Nah, penting nih. Nanti bakal jelasin apa itu yang didefinisikannya nggak jelas. Tapi pokoknya kalau himpunan itu definisinya harus jelas. Buah ya buah, sayur ya sayur, topi ya kumpulan topi gitu. Ya nggak boleh ngaco. Dan dianggap sebagai satu kesatuan. Kira-kira gambarannya kayak gini ya. Udah ngerti kan? Oke, kita lanjut ya. Contoh lagi ya. Sekarang mau tanya, kalau di sini itu ada himpunan hewan berkaki dua. Nah, berarti isinya bakal siapa aja nih yang ada di dalam sini? Ayo, yang dua siapa? Ayam gitu kan. Terus bebek bener, apalagi? Apa? Burung ya, terus dan lain-lain yang sejenisnya. Nah, kalau misalnya kamu masukin ke sini, mau masukin kucing boleh nggak? Dia hewan nggak? Hewan. Kakinya dua nggak? Enggak. Nah, jadinya nggak boleh gitu. Walaupun dia hewan ya, tapi di sini kan khusus himpunan hewan yang kakinya dua spesifik gitu. Jadi ya kucing tidak termasuk. Dia masuknya di himpunan yang hewan apa?
kaki 4 gitu, bareng sama anjing, bareng sama sapi, kerbau gitu. Nah, dia cocoknya di situ gitu. Kalau di sini nyasar, ya kan? Bukan himpunannya, bukan kumpulannya dia. Oke. Contoh lagi, kalau ada himpunan misalnya olahraga yang memakai bola. Jadi isinya bisa siapa? Gampang ya, bisa basket, tenis, pingpong, siapa lagi? Volley boleh, terus apa? Baseball, iya benar, dan lain-lain ya. Jadi kira-kira udah ngerti ya, pokoknya dia itu, himpunan itu adalah ya dikumpulin sesuai kategorinya. Nah, sekarang kasih contoh yang mana sih kalau dia itu nggak terdefinisi dengan jelas tuh yang gimana gitu. Nih, jadi misalnya coba deh kamu tulis himpunan lukisan yang bagus. Nah, gimana nih? Isinya siapa aja nih himpunannya? Ayo coba. Bisa nggak? Gak bisa, ya kan? Karena kenapa nih? Ya mungkin kalau misalnya lukisannya spesifik, dijelasin misalnya lukisan karya si X gitu. Ya tinggal disebutin aja lukisannya dia yang mana aja. Nah kan, tapi kalau ini lukisan yang bagus. Nah, di sini ada kata bagus. Inilah yang bikin dia jadi tidak jelas definisinya. Kenapa? Ya soalnya bagus kan beda-beda nih menurut orang. Bisa bagus yang ini, menurut kamu bagusnya yang itu gitu. Nggak bisa dong disatuin ke jadi satu himpunan, ya kan? Karena dia nggak jelas. Contoh lainnya juga kalau misalnya ada himpunan cewek-cewek cantik. Nah, bingung kan yang mana yang cantik? Ya selera gitu, cowok-cowok yang ganteng gitu. Himpunannya gimana ya? Nggak tahu, bisa macam-macam gitu. Jadi definisinya nggak jelas. Nah, itulah yang tidak bisa disebut himpunan. Kalau himpunan pokoknya harus jelas objeknya apa dan dia tuh menghimpun apa nih gitu, harus jelas dan spesifik dan bisa diisi oleh objek-objek yang sesuai sama kelompoknya itu. Jadi ngerti ya? Nah, coba sekarang kita membuat himpunan dari data yang ada, ya. Penduduk desa yang berjualan buah itu adalah Bu Tanti, Bu Joko, dan Bu Dewi. Buah yang dijual Bu Tanti itu pisang dan anggur. Buah yang dijual Bu Joko itu alpukat, anggur, dan apel. Sedangkan Bu Dewi hanya menjual manggis. Nah, dari data ini kira-kira kamu bisa membuat himpunan apa aja nih? Kepikiran nggak? Dari sini kamu mau bikin kumpulan himpunan apa yang bisa dikumpulin sebagai satu kategori yang sama? Coba dipikirin. Ayo, kamu boleh nih nge-pause dulu, nanti baru di-play lagi kalau udah kepikiran, dicocokin sama jawaban ya. Nah, kalau kepikirannya ada 5. Yang pertama, himpunan penduduk desa yang menjual buah. Bisa kan kamu apa? Kamu ngelompokin penduduk desa yang berjualan buah nih dari data ini. Bisa. Ada siapa aja di situ? Ya ada Bu Tanti gitu kan, terus ada Bu Joko, terus siapa lagi? Bu Dewi. Nah, ini jadi satu himpunan, jadi satu himpunan sendiri. Yang kedua nih bisa juga himpunan buahnya Bu Tati. Di sini kan Bu Tati jual apa aja. Nah, itu juga bisa jadi satu himpunan sendiri. Buah yang dijual Bu Tati berarti kan pisang dan anggur. Ya udah, berarti ini pisang dan anggur gitu kan. Kalau himpunan buah Bu Joko berarti apa? Ada alpukat, anggur, dan apel. Nih kan, kalau buahnya Bu Dewi berarti manggis aja gitu ya. Isi himpunannya cuma satu nggak apa-apa. Yang penting dia sesuai judul. Judulnya himpunan buah Bu Dewi gitu. Yang kelima bisa juga nih kalau kamu mau bikin himpunan buah yang kulitnya bisa dimakan. Ayo. Di antara ini yang kulitnya bisa dimakan, apel dan apa lagi? Anggur, ya kan? Nggak usah dikupas, nggak apa-apa kan? Kalau pisang mesti dikupas. Alpukat harus dikupas, manggis juga harus dikupas. Nah, ini bisa jadi satu himpunan sendiri.
Biasanya kalau himpunan itu ditulisnya pakai kurung kurawal gini nih. Nah, jadi di dalamnya baru anggotanya gitu ya. Jadi kebayang ya himpunan itu kayak gimana? Udah mulai kebayang lah. Coba kita latihan lagi. Di sini ada hewan nomor 1 sampai 10 ya. Yang pertama nih, sebutkan himpunan hewan yang menyusui. Kita sebutnya nomornya aja daripada nulis panjang-panjang, nomornya aja nggak apa-apa. Jadi, yang mana aja nih? Tikus, iya nggak? Menyusui nggak? Menyusui itu mamalia kan? Berarti pilih yang mamalia. Tikus iya, sapi iya, cacing enggak menyusui, dia enggak melahirkan. Kuda iya, burung enggak. Paus, nah paus ini iya, dia bukan ikan ya, dia sering banget nih salah disebut jadi ikan paus, padahal dia bukan ikan, dia kan nggak bertelur, dia melahirkan. Jadi paus itu mamalia, semut bukan, ular bukan, kupu-kupu bukan, ikan mas bukan. Jadi yang menyusui ada siapa aja? 1, 2, 4, dan 6. Jangan lupa pakai gini ya. Terus himpunan hewan yang bisa terbang. Nah, mana aja nih? Ini kan burung dan kupu-kupu. Jadi isinya 5 dan 9 ya, gini kan. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Terus yang 3, oh ya ini semut biasa ya, kecuali kalau disebutnya semut terbang, baru dia bisa terbang. Yang ketiga, sebutkan himpunan hewan berkaki 4. Lebih dari 4. Lebih dari 4 tuh contohnya kayak kaki 1000 gitu kan. Nah, di sini ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa. Boleh kamu tulis, sebutkan himpunan hewan yang ini tidak ada. Atau ya bikin gini aja, kurung kurawal langsung ditutup gitu, karena nggak ada isinya. Ya udah dikosongin aja ya. Kalau nggak ada bikinnya kayak gini. Ngerti ya? Dari daftar kelompok belajar berikut, diketahui nama-nama anggotanya adalah ada Harry, Hermione, Ronald, Ginny, Freddy, George, dan Luna. Yang pertanyaan pertama, tentukan himpunan yang anggotanya semua laki-laki dari kelompok tersebut. Nah, yang B, tuliskan himpunan yang kalau anggotanya semuanya perempuan dari kelompok tersebut. Gimana nih? Cara kita nulis himpunan itu gimana? Jadi anggap aja misalnya biasanya suatu himpunan itu digambarin pakai huruf kapital ya kan. Misalnya ini himpunan A, yang ini himpunan B. Untuk himpunan A berarti tinggal kita kasih kurung kurawal gini kan, dan kita sebutin mana yang laki-laki dari kumpulan daftar kelompok belajar berikut. Oke. Berarti siapa aja nih? Yang pertama ada Harry gitu kan. Yang kedua Ronald, yang ketiga Freddy, dan yang keempat George. Nah, tinggal kita tulis aja Harry, Ronald, Freddy gitu kan, dan George. Nah, ini adalah himpunan A yang pertama, yaitu yang isinya semuanya laki-laki dari kelompok belajar ini. Oke, sekarang yang B. Himpunan B berarti kalau gitu yang perempuan tinggal sisa siapa aja? Hermione, Ginny, dan Luna. Isinya ada 3. Jadi gini ya, cara membuat himpunan berarti tinggal kasih huruf kapital besar sama dengan pakai kurung kurawal dan sebutkan anggotanya ya. Diketahui himpunan P itu isinya adalah kelelawar, paus, ayam, penyu, dan bebek. Pertanyaannya, buatlah himpunan yang anggotanya itu semua hewan menyusui dari himpunan P. Oke, hewan menyusui itu berarti disebut mamalia ya, dia mempunyai kelenjar susu. Oke. Sekarang kita lihat dari himpunan P siapa aja yang dia itu menyusui. Nah, berarti kita di sini buat himpunan baru. Oke. Yang pertama itu yang mana nih? Kelelawar ya, dia menyusui. Oke, abis itu paus. Dan ada lagi nggak? Nggak ada, cuma kelelawar dan paus. Ingat ya, paus itu bukan ikan, dia mamalia. Oke, kelelawar dia juga anaknya menyusui. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Misalkan Q itu adalah himpunan semua hewan berkaki 4.
istilah. Jadi ada tanda kayak gini dan tanda kayak gini, tapi dicoret pada titik-titik sehingga diperoleh pernyataan yang benar. Artinya kalau yang kayak gini itu dia merupakan anggota dari suatu himpunan. Nah, kalau yang gini berarti artinya bukan merupakan anggota dari suatu himpunan itu. Kalau misalnya bingung, kita lihat langsung aja contohnya ya. Hamster itu kakinya berapa? Kakinya dia 4 kan? 4. Nah, artinya dia masuk gak nih ke himpunan CQ? CQ ini kan isinya himpunan semua hewan berkaki 4. Jadi hamster ini masuk gak? Masuk. Karena dia termasuk, makanya tandanya pakainya yang ini. Ya. Cicak kakinya berapa? 4 juga. Berarti dia tandanya kayak gini juga ya. Yang burung elang, nah ini kan cuma 2. Berarti bukan anggota dari himpunan Q. Jadinya dicoret. Nah, bisa ya?